Oke, karena Tante Farah lagi kurang enak badan dan sedang kepalanya lagi pusing, biar Om Lukman aja yang menjelaskan terkait materi keseimbangan bangun datar. Oke, di sini diketahui kalau mau ada kita mau pakai perbandingan panjang sisi bersesuaian memiliki perbandingan sama, di mana syaratnya adalah sudut bersesuaian sama besar. Oke, di sini ada sisi, kata sisi, atau enggak sisi itu ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi. Sisi bangunan. Misalnya ini punya persegi 4, ini sisinya, ini sisinya, ini sisinya, ini sisinya. Panjangnya sisinya tuh sepanjang ini ya, tuh sepanjang ini. Terus ada kata perbandingan, atau enggak maksudnya perbandingan yang sama. Apa maksudnya perbandingan yang sama? Jika aku punya 1:2, jadi ketika 1:2 misalnya Om Lukman punya apel berbanding 1:2 dengan punya bunga. Ini punya Om Lukman dan ini punya bunga. Jadi perbandingan apel antara Om Lukman sama bunga itu 1:2. Maksudnya apa? Jadi ketika Om Lukman punya 5 buah apel, maka bunga punya 10 apel. Itu maksudnya perbandingan. Jadi sama. Jadi kenapa ketika Om Lukman punya 5 apel, nggak semuanya 10 apel? Karena perbandingan yang kita punya 1:2. Jadi kalau dari sini 1/5 itu dikali berapa? Dikali 5. Maka punya bunga juga harus dikali 5 gitu. 5:10. Dan kalau kita sederhanakan, misalnya tadi kan 5:10 ya, 5:10 kita sederhanakan 5/10 jadi 1:2 lagi. Misalnya Om Lukman punya 3 apel, maka bunga punya berapa? 1 biar jadi 3 dikali 3. Terus bunga maka punya 6 apel karena sama-sama dikali 3. Kalau disederhanain lagi 1:2 sama. Jadi ketika yang paling sederhananya tetap sama, 1:2, 1:2, 1:2. Kalau Om Lukman punya 100 apel, berarti bunga punya, yaudah kan 1 biar ke 100 dikali 100 kan, maka bunga punya 2 kali 100, 200 apel. Berarti tadi 100/200. Kita sederhanain lagi 1/2 lagi, kita punya 1/2. Pokoknya semua bilangan ketika berapapun bilangannya tetap 1/2. Itu namanya perbandingan. Oke, kita selesai dengan perbandingan. Sudut bersesuaian sama besar. Maksudnya apa tuh? Sudut apa sih definisinya sudut? Ada 2 garis. Nah, ini nih namanya sudut.
Nah, ini sudut. Jadi sudut yang terbentuk akibat dua garis. Nah, jadi ketika sudutnya sama besar, jadi ini tuh ada syaratnya. Perbandingan yang sama ketika sudutnya sama besar. Misalnya sudut A sama sudut E sama, terus sudut B sama sudut F sama. Jadi ketika misalnya A-nya 20 derajat, ini yang sudut E harus 20 derajat juga. Ketika nanti sudut A 20 derajat, sudut E 25 derajat. Nah, ini nggak bisa kita pakai syarat perbandingan. Jadi syarat perbandingan berlaku ketika sudutnya tuh besarnya sama, kayak gitu. Terus kita ambil contoh nih. Jadi kita pengen tahu nih. Ini pertama untuk sifat dari ini belah ketupat. Jika panjangnya di sini 6 cm, maka di sini juga 6 cm. Kalau di sini 3 cm, maka di sini 3 cm. Itu standar lah ya. Oke. Jadi ini 6, jika di sini 6, di sini 12. Maka kalau sudutnya sama, kita bisa tahu nih panjang sisi ini. Panjang sisi ini. Ini berapa sih? Tahunya dari mana? Kita bisa memanfaatkan perbandingan. Kita harus tahu dulu nih dari perbandingannya berapa banding berapa. Kalau tadi kan, kalau misalnya Om Lukman punya 5 apel sama 10 apel, perbandingannya kalau kita sederhanain, 1:2. Nah, kalau 6 sama 12, 6 banding 12, perbandingannya berapa sama berapa sih? Kita sederhanain, ini dibagi 6, bawah dibagi 6, berarti 1:2. Atau kita bisa tulis gini aja, sama persis, 1:2. Berarti misal kita tahu nih, ini perbandingan 1:2. Dari mana tadi? Dari yang sisi yang kita tahuin panjangnya. Ini 6 cm, ini 12 cm. Berarti perbandingan antara belah ketupat ini 1:2. Berarti ketika kita punya di sini, misal, ini jangan 3 cm dulu. Kita punya 100 cm misal. Tadi kita tahu kan 1:2. Jadi tadi 1:2. Kalau kita di sini punya 100 cm, maka di sini ini dikali 100, ini juga dikali 100, maka jadi 200. Maka panjang sisi sebelahnya jadi 200. Karena ini perbandingannya 1:2. Gitu. Sekarang kita mau tahu nih, ini kan 1:2 ya. Kita mau tahu kalau misalnya di sini 3, ini berapa sih di sini? Di sisi ini. Ini berapa nih? Maka ini tadi dikali 3, ini juga harus dikali 3. Berapa?
2 kali 3 6. Berarti panjang sisi ini adalah 6 cm. Karena perbandingan antara belah ketupat ini dan belah ketupat ini 1:2. Seperti itu. Sama halnya seperti segitiga yang di bawahnya nih. Segitiga yang di bawahnya kita mau tahu berapa sih? Kita samain dulu nih yang sama, 6 cm sama 9 cm. Ini perbandingannya berapa nih? Segitiga 1 banding segitiga 2. 6 banding 9 cm. Perbandingannya berapa sih? 6 cm biar sama 9. FVB nya berapa tuh? 3. Berarti perbandingannya mau kelihatan. Perbandingannya 2. Ini dibagi 3. Ini dibagi 3. 3 cm. Berarti perbandingannya 2:3 cm ya. Dah. Jangan bersuara dulu dah. Punten. Anda jangan bersuara dulu. Punten. Bentar. Udah ya. Tadi kan perbandingannya 2:3 ya kita punya nih. Jadi segitiga ini segitiga 1 banding segitiga 2, 2:3. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu nih, misalnya ini nggak tahu ya, anggap kita nggak tahu nih. Ini kita nggak tahu. Karena kita udah tahu perbandingan antara segitiga 1 dengan segitiga yang lainnya, kita bisa tahu nih panjang si ini dan panjang si ini. Tahunya di mana? Nih, misalnya kalau kita punya di segitiga 1 8. Nah, kalau di sini 8 seberangnya berapa? Nah, dari 8 ini nih dari kan perbandingannya 2:3 ya. Ini kita kali berapa nih biar 8 hasilnya? Kali 4. Maka di sini juga dikali 4. 3 kali 4 12. Ini 12. Terus yang satunya, yang ini 10 cm nih. 10 cm banding berapa nih hasilnya kita mau tahu. Ini 2 ke 10 gimana? Dikali 5. Maka ini juga dikali 5 nih. Maka 3 kali 5 15. Maka di sini 15 cm. Coba kita lihat ya, ini 12 sama 15, bener apa enggak? Tuh ya, sama ya. Gitu. Itu untuk perbandingan. Nah, terus yang selanjutnya, nih Om Lukman hapus dulu. Kalau kamu mau lihat di screenshot aja. Yang selanjutnya adalah bentuknya kayak gini nih. Ini emang rada susah, tapi hafalin rumusnya aja. Jadi EF per AC, jadi ini per ini sama dengan EB per AB. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika
kita punya bentuk kayak gini, kita bisa tahu nih nilai si dia berapa. Tapi harus ada 3 data ini, si AC, EF, dan EB. Sebenarnya tinggal masukin rumus saja. Jadi tadi kan EF per AC sama dengan EB per AE. Ya kan? Sebenarnya salah sih ini 6 cm sebenarnya jawabannya nih. Sebenarnya data yang diketahui harusnya ini 2 kalau mau ngikutin yang ini ya. Kita ceritanya mau cari si panjang AE nih. Mau tahu nih panjang si AE berapa sih? Ini yang mau kita cari tahu. Oke, kita masuk ke rumus. EF berapa EF? 6 cm dibanding AC 8 sama dengan EB 6. Terus apa AC sini AB kan panjang dari sini ke sini ya. Sedangkan yang diketahuinya cuma yang dari sini ke sini. Gini. Tadi kan ini ada ada E, ada B. Nah, EB itu 6 cm. Nah, aku pengen tahu nih A ke B itu berapa. Nah, karena kita belum tahu A ke E berapa, kita anggap aja ini X. Bisa X, bisa Y, bisa Z. Maka kalau EB sama dengan 6, AB A ke B 6 ditambah X. 6 ditambah X. Jadi misalnya ini 2 cm. Kan panjang A sama B kan 6 tambah 2 cm kan, jadi 8 kan panjang A ke B. Kalau ini 3 cm, berarti kan dari A ke B panjangnya 9 cm kan gitu. Jadi untuk panjang dari A ke B 6 ditambah X. Yang X-nya kita mau cari. Tadi panjang AB berapa? AB 6 tambah X. Bingung dah, biru ya. Merah. Nah, ini kita bebas sih mau ini dicoret dulu. Ini jadi 1 1. 6 kali 1 6 ditambah X sama dengan 8. X sama dengan 2. Oke. Berarti di sini sama dengan 2 cm. Panjang si AE itu 2 cm. Nah, yang dicara di sini ini yang belum diketahui si 6-nya nih. Makanya panjang EB-nya X, panjang AB-nya 2 ditambah X gitu doang sih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau yang bentuk ini kamu apalin aja rumusnya. Intinya ini banding ini sama ini banding ini sama dengan ini banding ini. Kurang lebih gitu.